Asap mengepul hebat dari deretan kuali raksasa di dapur belakang rumah makan Padang seleraku. Bau rempah, santan kental dan aroma daging yang sedang mengempuk memenuhi udara. Bagi orang luar ini adalah aroma surga, namun bagi Rizal, aroma itu mulai terasa mencekik. "Gus, lu nggak ngerasa aneh apa sama kiriman daging subuh tadi?" tanya Rizal sambil mengaduk santan yang mulai berminyak. Tangannya yang memegang sodet kayu besar terasa pegal, tapi pikirannya lebih lelah. Agus, yang sedang sibuk memotong cabai hijau, hanya mendengus. "Aneh apanya sih, Zal? Lu dari tadi ngoceh mulu. Fokus itu adukan, jangan sampai pecah santannya. Bisa diamuk udah Faisal lu." Rizal meletakkan sodetnya sebentar, ia mendekat ke arah Agus dengan suara berbisik. "Serius, Gus. Tadi subuh pas udah Faisal nurunin karung hitam dari mobilnya, gue sempat mau bantu angkat. Tapi dia langsung ngebentak gue. Mukanya pucat, tapi matanya kayak orang kesurupan. Pas gue nggak sengaja nyenggol karungnya, teksturnya tuh empuk, bukan kayak karkas sapi yang keras karena es. Dan baunya, Gus, amisnya beda, bukan amis sapi." Agus menghentikan potongannya. Ia menatap Rizal dengan tatapan malas sekaligus sinis. "Zal, denger ya. Kita ini cuma babu. Tugas lu masak, tugas gue nyiapin bahan. Soal dari mana udah Faisal dapat daging harga murah tapi kualitas super kayak gitu, itu urusan dia. Mungkin dia punya kenalan jagal rahasia di kampung. Lagian lu lihat sendiri kan, warung kita nggak pernah sepi. Orang-orang gila sama rendang kita. Lu mau gaji lu telat gara-gara lu banyak tanya?" "Gue bukan mau sok tahu, Gus," potong Rizal cepat. "Tapi lu lihat gak sih, udah kalau malam Jumat sering masuk ke gudang belakang bawa kembang sama menyan. Gue pernah lewat situ, baunya busuk banget, kayak bangkai tikus tapi ukurannya besar. Terus, tiap kali daging baru itu datang, tekstur seratnya beda pas gue potong. Lebih halus, gak ada lemak putihnya sama sekali." Agus tertawa remeh. Tawanya terdengar kering di tengah gemuruh suara kompor mawar. "Halah, itu perasaan lu aja kali karena kecapean. Atau lu sirik karena udah lebih percaya sama gue buat jaga kunci gudang depan dibanding lu. Lu itu cuma tukang masak, Zal. Jangan kebanyakan nonton film horor." Rizal terdiam. Ia menatap ke arah pintu gudang kayu yang selalu digembok rapat oleh Uda Faisal. Hanya Faisal dan Agus yang sesekali boleh masuk ke sana. Rasa tidak suka Agus pada Rizal memang sudah bukan rahasia lagi di dapur itu. Agus selalu merasa Rizal adalah saingannya dalam merebut posisi tangan kanan Uda Faisal. "Gue cuma ngerasa ada yang gak beres, Gus," gumam Rizal lebih pada dirinya sendiri. "Seminggu ini sudah 3 orang gila yang biasa mangkal di perempatan hilang. Gak ada yang tahu mereka kemana." "Ya bagus juga dong, kota jadi bersih. Ngapain juga lu urusin orang gila? Mending lu urusin tuh rendang. Kalau sampai hangus, lu yang bakal dipotong-potong sama Uda Faisal jadi isian kuali." Rizal bergidik mendengar candaan Agus yang terasa terlalu nyata. Tepat saat itu, pintu dapur terbuka. Uda Faisal melangkah masuk dengan seteran batiknya yang khas. Wajahnya yang tegas dan kumis tipisnya selalu memberikan aura intimidasi. "Rizal, Agus, kenapa malah ngerumput di situ? Pelanggan sudah antre sampai trotoar." Suara Uda Faisal menggelegar. "Ini Uda, si Rizal banyak nanya soal stok daging kita," adu Agus dengan nada menjilat. Mata Uda Faisal langsung tertuju pada Rizal. Sorot matanya tajam, dingin, dan seolah bisa menembus tengkorak kepala Rizal. Ia berjalan perlahan mendekati Rizal lalu menepuk pundak karyawannya itu dengan tangan yang terasa sangat dingin, sedingin es. "Rizal," suara Faisal kini merendah, namun penuh ancaman. "Daging itu berkah. Jangan banyak tanya kalau masih mau makan dari sini. Kerjakan saja tugasmu. Paham?" Rizal hanya bisa menelan ludah yang terasa pahit di kerongkongannya. "Paham, Uda." Saat Faisal berlalu, Rizal kembali ke kualinya. Namun saat ia mengaduk bagian dasar kuali, sebuah benda keras menyangkut di sodetnya. Ia mengangkatnya perlahan, tersembunyi di balik uap panas. Jantungnya seakan berhenti berdetak saat melihat benda putih kecil berbuku-buku mencuat dari balik bumbu rendang yang kental. Itu bukan tulang sapi. Itu adalah potongan jari manusia dengan sisa kuku yang masih menempel. Tangan Rizal gemetar hebat. Di atas sodet kayu yang berlumuran bumbu rendang berwarna coklat pekat itu, sebuah benda asing menyembur. Bukan tulang rawan sapi yang kenyal, melainkan potongan kecil beruas dengan sisa kuku yang sedikit menghitam di ujungnya. Itu jelas-jelas jari manusia.
tepatnya bagian telunjuk yang sudah mengerut karena proses perebusan lama. Rizal menoleh ke kiri dan ke kanan dengan gerakan patah-patah. Agus sedang asyik membelakangi dirinya, sibuk menatap piring-piring di rak depan. Sementara Uda Faisal sudah kembali ke meja kasir, memantau pelanggan yang mulai membeludak. Dengan gerakan cepat yang didorong rasa mual yang hemat, Rizal merogoh saku celananya. Ia mengambil selembar tisu kusam, lalu dengan cepat menyambar potongan jari itu dari atas sodet dan membungkusnya rapat-rapat. Ia memasukkan bungkusan itu ke dalam saku dalam apronnya. Jantungnya berdegup kencang, suaranya seolah berdentum di telinga. "Zal, itu rendang udah bisa diangkat belum? Meja nomor 4 udah teriak." Teriak Agus tanpa menoleh. Iya Gus, bentar lagi," sahut Rizal dengan suara yang serak dan tidak stabil. Rizal mencoba menenangkan diri, tapi bayangan jari itu terus berputar di kepalanya. Siapa pemilik jari itu? Apakah ODGJ yang hilang tempo hari? Pikirannya liar membayangkan kuali raksasa di depannya bukan berisi makanan, melainkan kuburan kuah santan bagi manusia-manusia malang. 1 jam berlalu dengan penuh siksaan. Rizal terpaksa melayani pelanggan seolah tidak terjadi apa-apa. Setiap kali ia melihat orang-orang melahap daging rendang itu dengan rakus, perutnya bergejolak. Ia ingin berteriak agar mereka berhenti makan, tapi lidahnya keluh. Saat jam istirahat tiba, Rizal menyelinap ke toilet di bagian paling belakang bangunan. Ia mengunci pintu, lalu mengeluarkan bungkusan tisu tadi. Di bawah cahaya lampu toilet yang kuning dan redup, ia membuka bungkusan itu. Benar, itu jari manusia. Bahkan ada bekas luka sayatan kecil di dekat kuku, tanda bahwa pemiliknya mungkin sempat meronta atau bekerja kasar. Brak, pintu toilet digedor dengan kasar dari luar. Rizal tersentak hingga bungkusan tisu itu hampir jatuh ke lantai yang becek. "Zal, keluar lo! Lu ngapain di dalam lama banget? Dicariin Uda." Suara Agus terdengar ketus dari balik pintu. Iya Gus, perut gua mulas," sahut Rizal dengan tergesa-gesa membungkus kembali jari itu dan menyimpannya di saku celana, bukan lagi di apron. Saat Rizal keluar dari toilet, ia langsung berpapasan dengan Uda Faisal yang berdiri tegak dengan tangan bersedekap. Wajah pria tua itu gelap, seolah-olah awan mendung menyelimuti kepalanya. "Rizal, ikut saya ke ruangan," ucap Faisal singkat. Suaranya datar, tanpa emosi, tapi mengandung otoritas yang mematikan. Rizal mengikuti Faisal masuk ke ruangan kecil di pojok dapur yang berfungsi sebagai kantor sekaligus tempat penyimpanan rempah mahal. Begitu pintu ditutup, Faisal berbalik dengan sangat cepat. "Mana barang yang kamu ambil dari kuali tadi?" tanya Faisal langsung pada intinya. Rizal membeku. "Barang apa udah? Saya nggak ambil apa-apa." "Jangan bohong." Faisal maju selangkah, menekan Rizal ke dinding kayu. "Agus lihat kamu mengambil sesuatu dari sodet. Kamu pikir saya bodoh? Saya sudah lama memperhatikan gerak-gerikmu yang sok pintar itu." Faisal merogoh paksa saku celana Rizal. Rizal mencoba menghalangi, tapi tenaga pria tua itu luar biasa kuat, seperti ada kekuatan magis yang mengalir di lengannya. Bungkusan tisu itu terjatuh ke lantai yang terbuka. Potongan jari itu menggelinding pelan di atas ubin. Hening sejenak, bising pelanggan di depan mendadak terasa sangat jauh. Faisal menatap jari itu, lalu menatap Rizal dengan senyum yang sangat mengerikan. Senyum yang menyeringai hingga menunjukkan gusinya yang menghitam. "Kamu terlalu banyak tahu untuk seorang tukang masak, Rizal," bisik Faisal. Daging ini adalah pengorbanan. Tanpa ini, kita semua tidak akan bisa makan enak." "Udah, ini gila, ini manusia udah," teriak Rizal dengan suara tertahan. "Keluar," bentak Faisal tiba-tiba. "Mulai detik ini, kamu saya pecat. Pergi dari sini dan jangan pernah berani membuka mulutmu pada siapapun, atau kamu yang akan menjadi isian kuali berikutnya." Agus masuk dengan wajah puas yang menyebalkan. "Usir dia dan pastikan dia tidak membawa barang apapun dari sini." Rizal diseret keluar oleh Agus melalui pintu belakang. Tas ranselnya dilempar ke tanah yang kotor.
Sudah gue bilang kan, jangan sok tahu, bisik Agus tepat di telinga Rizal sebelum membanting pintu dapur. Sekarang lu gelandangan, Zal. Hati-hati di jalan, jangan sampai lu yang diculik kalau malam. Rizal berdiri di gang sempit yang gelap, menatap pintu dapur yang tertutup rapat. Ia bergemetar, bukan hanya karena takut, tapi karena marah. Ia tahu ia tidak bisa tinggal diam. Ia harus mencari cara untuk membuktikan kekejian di dalam rumah makan itu. Rizal duduk termenung di sebuah warung kopi kecil yang letaknya 2 blok dari RM Seleraku. Pikirannya kalut. Bayangan jari manusia yang menggelinding di lantai kantor Uda Faisal terus menghantuinya. Ia merasa mual setiap kali mencium bau tumisan dari warung-warung di pinggir jalan. Namun Rizal tahu ia tidak bisa bergerak sendiri. Ia membutuhkan mata di dalam sana. Pilihannya hanya satu, Budi, seorang remaja yatim piatu yang bekerja sebagai pencuci piring. Budi adalah anak yang jujur dan sering dibantu Rizal saat ia masih bekerja di sana. Malam itu, sekitar pukul 11, Rizal menunggu di dekat parkiran motor karyawan. Tak lama, Budi muncul dengan wajah lelah. Rizal segera menariknya ke balik tembok gelap. "Bang Rizal, abang ngapain di sini? Bahaya bang. Kata Bang Agus kalau abang kelihatan di sini lagi, kami disuruh lapor polisi karena abang mau ngerampok," bisik Budi dengan nada ketakutan. "Bud, dengerin gue. Lu percaya nggak sama gue?" tanya Rizal serius. Ia mencengkeram bahu Budi. "Lu pernah nggak ngerasa ada yang aneh sama stok daging yang dibawa Uda Faisal?" Budi menunduk, matanya gelisah. Nggak tahu bang. Tugas saya cuma di belakang, cuci piring sama kuali. Tapi," Budi menggantung kalimatnya. "Tapi apa, Bud?" "Tapi 2 hari lalu, pas saya buang sampah ke bak belakang, saya lihat Bang Agus lagi bakar tumpukan baju. Bajunya kumal banget, Bang. Pas saya tanya itu baju siapa, Bang Agus malah marah-marah dan nyiram saya pakai air sabun." Darah Rizal berdesir. "Baju kumal? Kayak baju orang jalanan?" Budi mengangguk pelan. "Kayaknya gitu bang. Dan satu lagi, suara mesin giling di gudang rahasia itu sekarang suaranya beda. Kayak lagi ngegiling sesuatu yang keras banget. Bunyinya krek, krek, krek. Kayak tulang patah." Rizal mengepalkan tangannya. "Bud, gue butuh bantuan lu. Gue yakin Uda Faisal itu main pesugihan dan daging yang dia pakai itu bukan daging sapi. Gue butuh bukti foto dari dalam gudang itu. Gue nggak bisa masuk, tapi lu bisa." Budi menggeleng kuat-kuat. "Nggak berani bang, kuncinya cuma dipegang Uda sama Bang Agus. Pintu itu nggak pernah dibuka kalau nggak ada mereka." "Gue nggak minta lu masuk sekarang," potong Rizal. "Tapi perhatikan setiap ada yang keluar masuk. Kalau lu lihat ada barang yang mencurigakan, atau kalau mereka lupa mengunci pintu, lu foto pakai HP lu. Tolong Bud, ini soal nyawa orang." Budi terdiam lama memikirkan resikonya. Namun ia ingat betapa baiknya Rizal yang sering menyisakan porsi makan lebih untuknya. "Ya sudah bang, tapi saya nggak janji ya." Keesokan harinya, Rizal memulai penyelidikannya sendiri di jalanan. Ia mendatangi kolong jembatan dan panti-panti sosial, menanyakan keberadaan orang-orang gila yang biasa ia lihat. Hasilnya nihil. 3 orang yang biasanya mangkal di perempatan dekat restoran benar-benar lenyap tanpa jejak. Sore harinya, saat Rizal sedang mengecek status WhatsApp-nya, ia melihat sebuah unggahan dari ketua RT di kampungnya. Info orang hilang. Nama Pak Maman, ODGJ. Ciri-ciri, kaos oblong kuning pudar dengan lubang di bahu kanan. Rizal tersentak. Pak Maman adalah tetangganya yang sering ia beri sebungkus nasi. Jantung Rizal berdegup kencang. Ia segera mengirim pesan ke Budi. "Bud, lu lihat ada baju kuning bolong di bahu nggak di tumpukan sampah atau di gudang?" 1 jam kemudian, sebuah balasan masuk. Bukan pesan teks, melainkan sebuah foto buram. Di dalam foto itu, terlihat sebuah kaos kuning yang sudah robek-robek dan berlumuran cairan merah kehitaman tergeletak di pojok tempat pembuangan limbah restoran. Tangan Rizal berdesir. Itu memang kaos Pak Maman. "Bang, pesan baru dari Budi masuk. Malam ini Uda Faisal sama Bang Agus mau masukin stok baru lagi. Mereka bilang ada sapi segar yang baru dapat. Gue takut bang, baunya busuk banget sampai ke ruang cuci piring." Rizal tahu malam ini ia harus bertindak. Ia tidak bisa menunggu Budi lagi.
Ia harus menyelinap masuk ke gudang itu sendiri dan mengambil bukti yang tidak terbantahkan sebelum Pak Maman atau siapapun korban malam ini berakhir menjadi sepiring rendang yang dinikmati pelanggan esok pagi. Malam itu, langit di atas kota terasa berat dan pekat, seolah-olah awan sendiri enggan menatap apa yang terjadi di bawahnya. Rizal tidak bisa duduk diam di kontrakannya yang sempit. Foto kaos kuning dari Budi terus terbayang-bayang, bertumpang tindih dengan wajah Pak Maman yang lugu namun linglong. Rizal meraih jaket hitamnya dan bergegas menuju kawasan RM Seleraku. Ia memarkirkan motornya cukup jauh, lalu berjalan kaki menyusuri gang-gang tikus agar tidak tertangkap kamera CCTV atau penglihatan Agus yang tajam. Kecurigaan Rizal semakin memuncak saat ia melewati rumah keluarga Pak Maman. Di sana, suasana tampak kalut. Istri Pak Maman duduk di teras sambil terisak, sementara beberapa warga berkumpul dengan senter di tangan, siap melakukan pencarian malam. "Belum ketemu juga, Bang?" tanya Rizal pada salah satu warga. "Belum, Zal. Terakhir lihat kemarin sore di dekat lampu merah depan. Habis itu lenyap kayak ditelan bumi. Kasihan istrinya, Pak Maman itu biar begitu nggak pernah ganggu orang," jawab warga itu sedih. Rizal hanya bisa mengangguk dengan tenggorokan tercekak. Ia tahu kemana arah bumi yang menelan Pak Maman. Ia melanjutkan langkahnya menuju bagian belakang restoran. Dari kejauhan, ia melihat mobil bak terbuka milik Uda Faisal terparkir di depan pintu gudang penyimpanan yang biasanya tertutup rapat. Lampu neon di atas pintu itu berkedip-kedip menciptakan bayangan panjang yang menari-nari di dinding kusam. Rizal bersembunyi di balik tumpukan peti kayu kosong. Jantungnya berpacu saat melihat Uda Faisal keluar dari mobil. Pria itu tidak sendiri. Agus mengikutinya dari belakang. Mereka berdua tampak kepayahan menggotong sebuah karung goni besar yang sangat panjang. Karung itu tampak berat, dan yang paling mengerikan, karung itu bergerak-gerak pelan. Duk! Uda Faisal menendang karung itu agar masuk lebih dalam ke gudang. "Diam, sebentar lagi kamu akan jadi mulia," gumam Faisal dengan suara bariton yang dingin. Rizal menutup mulutnya dengan tangan agar tidak berteriak. Ia segera mengeluarkan ponselnya, menyalakan mode rekam video tanpa lampu kilas. Dari celah peti, ia merekam Agus yang sedang menyiram lantai depan gudang dengan air karbol yang sangat pekat untuk menghilangkan bau amis yang mulai menyeruak. "Gus, pastikan gilingannya halus. Pelanggan suka kalau dagingnya empuk tanpa serat kasar," perintah Faisal sambil mengelap keringat di dahinya. "Beres udah, tapi yang ini agak kurus, gak kayak yang kemarin. Kayaknya bakal kurang lemaknya," jawab Agus santai seolah-olah mereka sedang membicarakan ternak, bukan manusia. Setelah mereka masuk dan mengunci pintu gudang dari dalam, Rizal memberanikan diri mendekat. Ia menempelkan telinganya ke pintu besi yang dingin. Di dalam terdengar suara mesin gerinda yang mulai menderu. Ngikrak. Suara tulang yang beradu dengan mata pisau baja membuat bulu kuduk Rizal berdiri tegak. Rizal melihat sebuah ventilasi udara yang letaknya agak tinggi. Ia memanjat tumpukan ban bekas di dekatnya, lalu mengarahkan kamera ponselnya ke celah ventilasi tersebut. Apa yang tertangkap di layar ponselnya jauh lebih mengerikan dari imajinasinya. Di bawah lampu pijar yang remang-remang, ia melihat Pak Maman tergeletak di atas meja jagal, sudah tidak bernyawa dengan leher yang tersayak rapi. Agus sedang sibuk memilah pakaian korban untuk dibuang, sementara Uda Faisal berdiri di depan altar kecil di pojok ruangan, membakar kemenyan sambil merapal doa-doa dalam bahasa yang tidak Rizal kenali. Tiba-tiba ponsel Rizal bergetar karena sebuah pesan masuk. Der, der. Rizal tersentak, hampir kehilangan keseimbangan. Ia segera turun dan bersembunyi kembali di balik bayangan. Pesan itu dari Budi. "Bang, lari sekarang. Uda Faisal tahu abang ada di sekitar sini. Dia pasang sensor gerak di belakang gudang." Rizal membeku. Benar saja, lampu sorot di atas gudang mendadak menyala terang benderang, menyeluruh area belakang. Pintu besi gudang berderi terbuka dengan cepat. "Siapa di sana?" teriakan Agus menggelegar di keheningan malam. Tanpa pikir panjang, Rizal berlari ke sekencang mungkin menembus kegelapan gang sementara suara langkah kaki yang berat mulai mengejarnya dari belakang. Rizal berhasil melompat ke balik tembok rendah dan bersembunyi di balik tumpukan drum aspal tua. Napasnya memburu, paru-parunya terasa terbakar. Suara langkah kaki Agus perlahan menjauh, mengarah ke sisi lain gang. Rizal tahu ia punya waktu sempit. Alih-alih melarikan diri menjauh, adrenalin justru mendorongnya kembali. Ia harus mendapatkan bukti yang lebih konkret.
foto wajah korban, dan stok yang disimpan di dalam cold storage. Dengan gerakan kucing, Rizal memutar balik melalui atap seng bangunan sebelah. Ia menemukan celah di ventilasi bagian atas yang lebih besar. Dari sana, ia meluncur turun ke dalam gudang saat Uda Faisal sedang keluar sebentar untuk mengambil sesuatu dari mobil. Bau itu langsung menghantamnya. Bukan lagi sekedar amis, tapi bau manis yang memuakkan dari darah segar yang bercampur aroma melati dari kemenyan Faisal. Di dalam sana, suasananya lebih mirip laboratorium jagal daripada dapur restoran. Rizal mendarat di dekat meja utama. Pak Maman sudah tidak ada di sana, hanya menyisakan genangan darah yang mulai mengental dan mengalir masuk ke saluran pembuangan di lantai. Rizal memberanikan diri mendekati lemari pendingin besar di pojok ruangan. Dengan tangan gemetar, ia menarik pintunya. Krit. Uap dingin keluar dan jantung Rizal seakan berhenti. Di atas rak-rak besi, berjejer 5 kepala manusia yang sudah dibungkus plastik wrap transparan. Salah satunya adalah wajah Pak Maman yang pucat pasi, matanya melotot kosong menembus plastik. Di sampingnya ada wajah-wajah lain yang sering Rizal lihat di jalanan. Orang-orang malang yang keberadaannya tidak pernah dianggap oleh dunia. Di bawah rak kepala terdapat tong-tong plastik berisi potongan daging yang sudah dipisahkan dari tulang. Rizal melihat gumpalan otot yang masih segar, yang sedang direndam dalam cairan berwarna merah gelap. Itu adalah stok untuk menu rendang spesial esok hari. Rizal segera mengeluarkan ponselnya. Dengan tangan bergetar hebat, ia mengambil foto demi foto. Cekrek, cekrek. Setiap kilatan layar ponselnya terasa seperti vonis mati jika ia ketahuan. Dagingnya bagus kan? Sebuah suara dingin dari balik punggung membuat Rizal membeku. Ia menoleh perlahan. Uda Faisal berdiri di ambang pintu gudang yang remang-remang memegang sebuah parang panjang yang masih bersih. Namun yang lebih mengejutkan adalah ekspresi wajahnya. Bukan marah, melainkan tenang, hampir seperti seorang ayah yang bangga menunjukkan hasil kebunnya. Udah, Anda iblis, bisik Rizal dengan suara tercekat. Faisal tertawa pelan, suara tawanya kering seperti gesekan amplas. Iblis? Tidak, Rizal. Saya ini pahlawan. Saya memberi makan orang-orang lapar dengan daging orang-orang yang tidak berguna bagi dunia. Ini adalah lingkaran kehidupan. Mereka mati agar bisnis ini hidup, dan bisnis ini hidup agar orang-orang seperti kamu bisa bekerja. Ini pembunuhan, teriak Rizal. Ini persembahan, koreksi Faisal. Dan sekarang, stok kita sedang menipis karena kamu sudah melihat terlalu banyak. Tepat saat Faisal hendak melangkah maju, suara klakson mobil dari luar terdengar. Agus berteriak dari depan. Udah, ada patroli polisi lewat di jalan raya depan. Faisal mendengus kesal. Ia menunjuk Rizal dengan parangnya. Kamu tidak akan keluar dari sini hidup-hidup, Rizal. Agus, jaga pintu belakang. Memanfaatkan momen Faisal yang sedikit terdistraksi, Rizal nekat menerjang. Ia menabrak tumpukan tong daging hingga tumpah, menciptakan lantai yang sangat licin karena lemak dan darah. Faisal terpeleset dan Rizal melompat keluar melalui jendela ventilasi yang tadi ia gunakan untuk masuk, mengabaikan luka goresan besi di lengannya. Rizal berlari menembus gelapnya malam, memegang ponselnya erat-erat seperti memegang nyawanya sendiri. Ia punya buktinya sekarang. Ia harus sampai ke kantor polisi atau tidaknya ke tempat ramai sebelum Faisal dan Agus menemukannya. Rizal berlari dengan paru-paru yang terasa mau pecah. Ia berhasil mencapai motornya yang tersembunyi di balik semak-semak sekitar 200 meter dari gudang. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan kunci dan menghidupkan mesin. Greng! Suara knalpotnya membelah kesunyian malam, yang sayangnya juga menjadi sinyal bagi pengejarnya. Baru saja ia memutar gas, sebuah lampu sorot tinggi dari mobil bak terbuka milik Uda Faisal menghantam spionnya. Berhenti lu, sialan! Teriak Agus dari jendela samping.
Rizal tidak menoleh. Ia memacu motornya masuk ke jalan raya utama yang mulai sepi. Di belakangnya, mobil bak itu meraung, mengejar dengan kecepatan penuh tanpa memendulikan rambu lalu lintas. Suasana menjadi sangat mencekam. Hanya ada deru mesin, terpaan angin malam, dan cahaya lampu jalan yang melintas cepat seperti kilatan perak. "Lu gak bakal selamat, Rizal!" Agus berteriak sambil melemparkan sebuah dongkrak besi dari dalam mobil. Benda berat itu melesat, hampir mengenai kepala Rizal sebelum akhirnya menghantam aspal dan memercikkan bunga api. Di tengah pelarian yang memacu adrenalin itu, pandangan Rizal tertuju pada sosok di pinggir jalan raya yang gelap. Di depan sebuah ruko kosong, seorang tunawisma ODGJ lain yang tampak linglung sedang berjalan pelan. Dari kaca spion, Rizal melihat mobil Uda Faisal mendadak melambat sedikit dan bermanuver aneh. Rizal menyadari sesuatu yang mengerikan. Mereka tidak hanya mengejarnya, mereka sedang mencoba melakukan satu penculikan lagi dalam pelarian ini. Mungkin sebagai bentuk keputusasaan atau ritual yang belum tuntas malam itu. Agus membuka pintu mobil yang masih melaju. Tangannya mencoba menggapai kerah baju tunawisma itu untuk menyeretnya masuk ke bak belakang. "Woi, lepasin!" teriak Rizal. Ia bukannya makin menjauh, malah memutar balik motornya dengan nekat. Ia menabrakkan motornya ke arah pintu mobil yang terbuka agar Agus kehilangan keseimbangan. Brak! Benturan itu membuat mobil bak oleng ke kanan. Uda Faisal yang memegang kemudi kehilangan kendali karena kaget. Mobil itu berbelok tajam, ban-bannya mencicit keras di atas aspal kering. Di saat yang bersamaan, dari arah berlawanan sebuah truk kontainer besar melaju dengan kecepatan tinggi sambil membunyikan klakson panjang. Tit! Uda Faisal membanting setir ke kiri untuk menghindari truk, namun justru menghantam pembatas jalan beton dengan sangat keras. Mobil itu terpental, terguling 2 kali di udara sebelum akhirnya mendarat tepat di jalur lintasan ban belakang truk yang tidak sempat mengerem. Krak! Suara logam yang tergilas dan kaca yang pecah memenuhi udara. Mobil bak itu masuk ke kolong truk dan terlindas hebat hingga ringsek tak berbentuk. Rizal mengerem mendadak, membuat motornya terseret beberapa meter. Ia jatuh terduduk, nafasnya tersengal-sengal saat melihat kepulan asap dan api kecil mulai muncul dari reruntuhan mobil tersebut. Jalanan seketika hening, menyisakan suara mesin truk yang perlahan berhenti jauh di depan. Rizal mendekat dengan kaki lemas. Ia melihat sosok Uda Faisal dan Agus yang sudah tidak bernyawa di dalam kabin yang hancur, terjepit di antara logam panas dan, ironisnya, tumpukan karung goni berisi daging manusia yang ikut berhamburan keluar. Dari bak belakang, bau amis darah segar kini bercampur dengan bau bensin yang menyengat. Rizal melangkah mendekati bangkai mobil yang kini hanya berupa gundukan logam ringsek di bawah kolong truk. Bau bensin yang menyengat menusuk hidungnya. Namun bau amis dari karung-karung yang pecah jauh lebih mendominasi. Darah mengalir dari kabin mobil, menggenang di aspal, menyatu dengan sisa bumbu rendang mentah yang ikut tumpah. Ia melihat tubuh Agus yang terjepit di pintu samping. Kepalanya terkulai dengan posisi yang mustahil. Namun, perhatian Rizal tertuju pada ponsel Agus yang tergeletak di aspal. Layarnya retak, tapi masih menyala karena ada panggilan masuk yang terus berulang tanpa nama. Rizal mengambil ponsel itu. Ia melihat sebuah pesan singkat di layar kunci yang membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Pesanan 50 porsi daging halus untuk acara yayasan besok pagi sudah siap diangkut. Rizal gemetar. Ia membuka folder rekaman suara di ponsel tersebut dan menemukan rekaman percakapan antara Agus dan seseorang yang suaranya sangat ia kenali. Plot twist pertama. Dalam rekaman itu, terungkap bahwa selama ini Agus bukan sekadar kaki tangan. Agus adalah sosok yang memeras Uda Faisal. Agus mengetahui bahwa bertahun-tahun lalu, Uda Faisal tidak sengaja menabrak orang hingga tewas. Dan karena panik, Faisal mengolah mayat itu menjadi rendang untuk menghilangkan bukti. Alih-alih melapor, Agus justru menghasut Faisal bahwa daging manusia adalah kunci kesuksesan restoran mereka dan memaksa Faisal melanjutkan praktik keji itu sebagai bengkut pesugihan
agar Agus bisa terus mendapat jatah keuntungan besar. Namun, kejutan paling pahit baru saja dimulai. Plot twist utama. Rizal membuka sebuah file dokumen foto di ponsel Agus. Itu adalah daftar alamat pengiriman rutin stok daging khusus yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Di urutan pertama daftar tersebut, tertulis Panti Asuhan Kasih Bunda. Lutuk Rizal lemas. Itu adalah panti asuhan tempat Rizal dibesarkan. Selama ini, setiap bulan Uda Faisal memang selalu mengirimkan sumbangan makanan dalam jumlah besar ke sana, sebagai bentuk amal. Rizal baru menyadari kengerian yang sesungguhnya. Selama bertahun-tahun, ia dan adik-adik pantinya telah diberi makan daging hasil pembantaian itu. Enggak, ini enggak mungkin, rintih Rizal. Saat ia sedang terduduk lemas, ia mendengar suara rintihan lemah di balik reruntuhan. Uda Faisal masih bernafas, meski tubuhnya terjepit setir mobil. Matanya yang merah menatap Rizal dengan tatapan kosong. "Zal," bisik Faisal dengan sisa tenaga. "Agus, dia yang mau semuanya. Dia mengancam akan membakar panti asuhanmu kalau aku berhenti." Faisal terbatuk, mengeluarkan darah hitam dari mulutnya. "Tapi kamu sudah memakan berkah itu sejak kecil, Rizal. Kamu tidak akan bisa lepas. Rasa itu sudah ada di darahmu." Setelah mengucapkan kalimat itu, tangan Faisal terkulai. Ia tewas di tempat. Rizal menatap tangannya sendiri, merasa jijik dan ngeri. Rahasia rendang berdarah itu memang berakhir di aspal ini. Namun kenyataan bahwa ia adalah bagian dari lingkaran setan itu selamanya tidak akan pernah hilang. 3 bulan telah berlalu sejak kecelakaan maut yang menghancurkan RM Seleraku. Berita tentang rendang manusia menjadi tajuk utama di seluruh negeri, memicu gelombang mual massal dan penyelidikan besar-besaran terhadap rantai pasokan daging di kota itu. Panti Asuhan Kasih Bunda sempat disegel untuk penyelidikan, namun karena tidak ada bukti bahwa pengurus panti mengetahui asal-usul daging tersebut, mereka dinyatakan bersih. Meski begitu, trauma itu menetap seperti noda hitam yang tak bisa dicuci. Rizal menghilang dari kota tersebut. Ia membawa uang tabungannya dan pindah ke sebuah kota kecil di pesisir, tempat di mana tidak ada orang yang mengenalnya sebagai karyawan Uda Faisal. Di kota baru ini, Rizal membuka sebuah warung makan kecil di pinggir pelabuhan. Warungnya sederhana, tanpa nama besar. Namun dalam waktu singkat, aromanya mulai menarik perhatian warga sekitar. Orang-orang membicarakan betapa lezatnya masakan Rizal, terutama menu andalannya yang ia sebut rendang warisan. Suatu malam, sekitar pukul 2 pagi, suasana pelabuhan sangat sepi. Hanya terdengar suara ombak yang menghantam dermaga. Rizal sedang berdiri di dapur belakang warungnya yang remang-remang, mencuci kuali raksasa yang masih panas. Sebuah mobil bak tua berhenti di depan pintu belakang. Seorang pria kurus dengan tatapan kosong turun dari mobil, membawa sebuah karung goni besar yang tampak berat dan rembesan cairan gelap mulai menetes dari dasar karung tersebut. Rizal mendekat. Ia tidak lagi gemetar. Tidak ada lagi rasa mual yang dulu menyiksanya. Ia membuka gembok pintu gudangnya dengan tenang, gembok yang kuncinya hanya ia sendiri yang pegang. Pria itu meletakkan karung di lantai beton. "Ini stok untuk minggu ini, Mas Rizal. Segar, baru dijemput dari kolong jembatan tadi jam 1. Rizal membuka sedikit ikatan karung itu. Di dalamnya, terlihat potongan daging dengan tekstur serat yang halus, tanpa lemak putih, persis seperti yang dulu selalu dibawa oleh Uda Faisal. Rizal menghirup aroma amis yang keluar dari karung tersebut, dan anehnya, ia merasa tenang. Ia teringat kata-kata terakhir Uda Faisal di aspal maut itu. "Rasa itu sudah ada di darahmu." Rizal menyadari bahwa ia tidak bisa lagi memakan daging sapi biasa. Lidahnya sudah terbiasa dengan rasa yang lebih kaya. Untuk menjaga rahasia panti asuhan tetap terkubur dan untuk memuaskan rasa lapar yang kini tumbuh di dalam dirinya, ia harus melanjutkan tradisi ini. Ia mengeluarkan selembar uang dalam jumlah besar dan menyerahkannya kepada pria kurus itu. "Bagus, pastikan minggu depan kamu cari yang lebih mudah, dagingnya lebih empuk,
Setelah mobil itu pergi, Rizal mulai menyalakan kompor mawarnya. Suara api yang menderu memenuhi dapur. Sambil mengaduk santan kental yang mulai berminyak, Rizal tersenyum tipis. Sebuah senyum yang sangat mirip dengan seringai Uda Faisal. Di bawah cahaya lampu neon yang berkedip, Rizal mengambil sebuah potongan jari dari dalam kuali, menatapnya sejenak, lalu memasukkannya kembali ke dalam bumbu kental tersebut. Siklus ini tidak akan pernah berhenti, gumamnya pelan. Warung itu akan buka dalam 4 jam lagi, dan orang-orang akan kembali mengantri demi sepiring rendang paling nikmat yang pernah mereka rasakan, tanpa pernah tahu bahwa mereka sedang menyantap sisa-sisa jiwa yang terlupakan.